gitu. Jadi harapannya kita sebagai leader-leader yang ada di sini dapat selalu mengajak dan mengingatkan teman-teman kita yang lain, member-member yang lain untuk paling tidak meluangkan 1 jam lah, 1 jam untuk bersama-sama kita mendengarkan materi yang luar biasa yang selalu disiapkan oleh Pak Tyson dan tim di Kuala Lumpur. Benar ya, Pak Tyson ya? Ya, Oke, jadi saya rasa dari saya seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu support Nutrik. Eh, Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Ica dan Mbak Siti Aisyah. Baik, terima kasih Pak Albert atas pembukaannya. Selanjutnya langsung kita mulai saja kepada Bu Siti Aisyah. Tempat dan waktu kita persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Ica. Selamat sore semuanya. Oke, wah saya senang ya bisa lihat ada Pak Albert, ada Ica, Pak Borhan, Bu Naomi, Bu Antika, dan yang lainnya. Sebelum itu saya ingin mengucapkan salam Ramadan kepada siapa yang berpuasa. Semoga kita semua diberkahi pada bulan Ramadan ini. Amin. Amin, amin. Jadi hari ini kita akan ngobrol dikit tentang makanan ya. Jadi siapa yang berpuasa itu harus terus kuat ketika lihat makanan-makanan ini ya. Oke, jadi um, ketika kita mikirkan tentang makanan, kita sering kali hanya mikirin gimana makanan itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Contohnya jika kita makan makanan manis. Ya, makanan manis itu bisa membuatkan gula dalam darah kita jadi tinggi. Ataupun kalau kita makan makanan gorengan itu bisa membuatkan badan kita tingginya kolesterol. Tapi apakah Anda tahu bahwa makanan juga memiliki dampak kepada kesejahteraan emosional kita? Jadi sebenarnya makanan yang kita konsumsi tiap hari itu bisa berpengaruh pada suasana hati kita, tingkat stres, dan juga kesejahteraan mental kita. Jadi oleh itu, hari ini kita akan diskusi mengapa memilih makanan yang tepat bisa mempengaruhi mood dan juga perasaan kita sehari-hari. Ayo kita lihat. Ya, jadi di sini kita bisa lihat kita ada 3 goal. Yang pertamanya, apa perkaitan antara makanan dan juga mood kita? Yang kedua, gimana kita bisa meningkatkan mood melalui makanan? Dan akhir sekali, tips-tips untuk makan dengan sadar dan juga fokus. Oke, pertama sekali, mari kita bahas gimana kok mood itu bisa mempengaruhi apa yang kita makan. Oke, yuk kita lihat. Ya, makan saat emosional ataupun emotional eating adalah ketika Anda itu menggunakan makanan sebagai cara untuk mengatasi emosi Anda. Mungkin Anda lagi sedang marah, lagi galau, lagi stres, dan sebagainya, dan Anda akan mencari makanan untuk menenangkan emosi Anda. Iya kan? Mungkin ada di antara kita begitu. Hal ini karena saat kita stres, tubuh kita akan mengalami peningkatan hormon kortisol, yaitu hormon yang buruk, karena respon daripada stres itu. Jadi, ketika kita stres itulah badan kita ataupun tubuh kita ini mengalami peningkatan nafsu makan untuk merespon daripada stres tadi. Oleh itu, ketika kita stres, kita sedih, kita mau makan aja. Dan tambahan lagi, ketika kita makan itu juga, ia akan melepaskan satu jenis hormon yaitu dopamin, di mana dopamin ini adalah zat kimia otak yang membuat kita merasa senang, rasa happy, rasa baik aja. Dan oleh itu, pada akhirnya Anda akan mencari makanan untuk memberi kenyamanan pada tubuh Anda. Dan yang keduanya, mari kita lihat gimana makanan ini bisa mempengaruhi mood kita. Sebenarnya, makanan yang kita konsumsi tiap hari itu bisa mempengaruhi pelepasan zat di otak kita, yang dimana ia memainkan peran yang penting dalam regulasi suasana hati kita.
Nah, bagi sesiapa yang enggak konsumsi cukup buah, sayuran, ataupun suplemen, tubuh Anda mungkin kekurangan vitamin dan juga mineral yang penting ya. Dan kekurangan vitamin dan mineral ini bisa mempengaruhi energi, suasana hati, dan juga fungsi otak Anda. Oke, sebagai contoh ya, kurangnya asam folat ini dalam tubuh bisa meningkatkan resikonya depresi. Jadi, gimana kita mau menambah asam folat? Ya, sudah tentu dengan konsumsi sayuran hijau, seperti bayam ataupun kale. Karena sayuran-sayuran hijau ini, ia mengandung asam folat yang bisa membantu meningkatkan produksi serotonin ataupun hormon gembira, yang hormonnya senang, yang happy gitu. Oleh itu, asam folat sebenarnya bisa mengurangi resiko depresi. Ya, yang keduanya yaitu karbohidrat. Oke, untuk kita bisa berkonsentrasi dan juga fokus ketika bekerja, otak kita membutuhkan glukosa ya. Glukosa ini sebagai sumber tenaga. Dan faktanya, otak kita menggunakan 20% dari seluruh energi yang ditubuhkan oleh tubuh Anda. Oleh itu, karbohidrat kompleks seperti roti dan juga nasi bisa meningkatkan produksi serotonin, yaitu zat kimia yang bisa memberikan perasaan bahagia dan juga tenang kepada Anda. Dan sebenarnya konsumsi karbohidrat kompleks dalam jumlah yang tepat bisa membantu Anda untuk mengurangi stres. Dan seterusnya yaitu kafein. Oke, kafein ini kebiasaannya ditemukan dalam kopi, dalam cola, ataupun minuman berenergi. Dan ia juga sering disebut sebagai obat karena ianya bertindak sebagai perangsang ataupun stimulan. Jadi perangsang ini sebenarnya bisa meningkatkan perasaan waspada dan juga melawan efek kelelahan. Oleh itu, bagi sesetengah orang ya, jika hari itu nggak minum kopi, ya nanti bisa ketiduran, rasa lesu aja, ataupun mungkin senang aja mau marah. Nah, alright. Dan di sini ada beberapa makanan yang diketahui bisa meningkatkan mood dan juga bisa merosakkan mood Anda. Yaitu, yang pertamanya makanan yang boleh membuatkan Anda merasa bahagia, tenang aja. Dan inilah makanan yang mengandungi dua hormon utama untuk mengatur kesehatan mental, yaitu serotonin dan juga dopamin. Jadi yang pertama itu serotonin ya. Serotonin itu memiliki peran penting dalam mengatur suasana hati, mengatur tidur, nafsu makan, dan juga berbagai fungsi lain dalam sistem saraf Anda. Dan hormon yang kedua yaitu dopamin. Dopamin ini sering terkait dengan sistem penghargaan, motivasi, dan juga kesenangan otak. Dan penting untuk Anda tahu ya, 95% serotonin itu terhasil di usus Anda. Jadi, penelitian sudah menunjukkan bahwa pola makanan yang berkualitas tinggi terkait dengan hormon perasaan yang mencukupi. Jika contoh ini kita lihat ya, protein seperti ikan, daging, susu, ataupun bebek mengandungi asam amino, yang mana asam amino ini diperlukan untuk produksi dopamin. Jadi, oleh itu, dengan menambah protein dalam makanan sehari-hari bisa membantu menjaga mood yang stabil. Dan yang seterusnya, makanan yang bisa menyebabkan Anda terasa marah atau mempunyai mood yang jelek itu inilah contohnya. Contohnya makanan cepat saji dan makanan yang dipanggang yakini bisa mempengaruhi otak secara negatif. Hal ini karena makanan ini enggak cukup nutrisi yang dibutuhkan oleh otak kita untuk menghasilkan serotonin itu. Dan terdapat juga ya studi yang menunjukkan bahwa jika kita makan terlalu banyak makanan olahan, gorengan, kalengan, ataupun makanan dan minuman yang manis, ia telah terbukti bisa berkontribusi terhadap depresi, agresi, kecemasan, dan juga kondisi mental yang lainnya.
Dan sebagai contoh ya, saya ambil makanan olahan. Kita tahu ya, makanan olahan ini mengandungi tambahan gula, tambahan lemak, dan juga pengawet. Jadi, mengikut kajian bahan-bahan ini sebenarnya bisa berdampak negatif ya pada makrobiom usus Anda. Ya, bisa berdampak negatif kepada kesehatan usus Anda. Dan oleh itu, harus kita ingat bahwa usus yang tidak sehat ini bisa mengganggu kesehatan mental kita, karena ianya langsung terkait. Oke, yang seterusnya, makan dengan sadar atau ceroboh. Biasanya apa yang Anda lakukan ketika lagi makan? Mungkin ada yang makan sambil main handphone, makan sambil ngobrol ya, ataupun mungkin ada juga yang makan, kalau makan itu makan aja, fokus saja. Tapi sebenarnya masih sedikit ya yang mengerti kalau kesadaran dan fokus kita sangat mengaruhi proses pencernaan kita. Dan perlu Anda ketahui bahwa makan ini merupakan satu proses kompleks yang ia melibatkan pikiran kita dan juga organ pencernaan kita. Dan Anda sebenarnya membutuhkan sekitar 20 menit setelah makan ya, untuk baru merasa kenyang itu. Jadi oleh itu jika Anda makan dengan cepat ya, kemungkinan besar Anda tidak akan merasakan kenyang dengan cepat. Sehingga kan Anda lebih cenderung untuk makan terlalu banyak. Oleh itu, Anda perlu menerapkan kesadaran penuh ketika makan. Dan inilah dia yang dinamakan dengan mindful eating. Mindful eating atau makan dengan sadar ini bisa digambarkan sebagai kita menaruh seluruh perhatian dan juga fokus pada momen saat Anda makan. Dan menariknya di sini, sebuah studi ya, dia menjelaskan bahwa mindful eating ini bisa mengurangi kebiasaan makan nggak sehat seperti emotional eating tadi. Di sini merupakan perbedaan di antara makan secara sadar ataupun makan secara ceroboh. Dan saya yakin ya, kehidupan sehari-hari kita yang sibuk seringkali menyebabkan waktu makan kita kadang-kadangnya jadi terburu-buru ya. Sampai kan mungkin ada di antara kita yang terpaksa makan di dalam mobil atau makan sambil bekerja. Dan makan dengan penuh kesadaran adalah kebalikan dari pola makan tanpa berpikir atau ceroboh yang nggak sehat ini. Dan di sini kita bisa lihat ya di sebelah kiri kita, makan penuh sadar itu apabila Anda bisa makan dengan perlahan tanpa ada gangguan. Ataupun Anda bisa mengenal pasti ya tubuh saat Anda lapar atau Anda kenyang. Dan juga ketika Anda makan itu, Anda melibatkan panca indera dengan memerhatikan warna makanan itu, aromanya, tekstur, dan juga rasa makanan itu. Dan yang paling penting, Anda akan nikmati setiap suapan dan juga gigitan makanan itu. Dan kebalikan itu, yaitu ceroboh di mana Anda langsung nggak peduli dengan porsi dan juga rasa makanan. Anda makan itu dengan cepat ataupun terburu-buru dan ada gangguan, makan sambil main game ataupun main laptop. Dan juga Anda mungkin juga ada yang jenis makan untuk mengatasi depresi ataupun makan ketika Anda emosi. Dan itulah kadang-kadang Anda makan saja-saja bukan disebabkan sebab lapar. Jadi jika kita lihat beda ini, ayo kita nilai diri kita. Kita ini sebenarnya di kategori mana? Apabila kita dapat menilai diri kita di mana, di sinilah kita bisa berlatih mindful eating. Dan dengan berlatih mindful eating, Anda bisa mengembalikan perhatian terhadap respon-respon dari tubuh. Dan bagi yang mau mencoba mindful eating, Anda bisa melakukan langkah-langkah ini. Oke, yang pertamanya, mulai makan saat Anda berasa lapar, tapi jangan menunggu hingga sangat lapar. Dan keduanya, Anda harus menghargai makanan yang terhidang. Yang ketiga, gunakan kelima-lima panca indera untuk merasakan makanan Anda.
dari segi melihat makanan itu, mendengar, rasa, bau, dan sebagainya. Yang seterusnya, Anda haruslah makan mengikut porsi yang sesuai supayanya tidak makan terlebih ya. Dan seterusnya harus makan makanan itu kunyah secara perlahan dan juga makan sikit-sikit. Dan yang paling penting yaitu Anda harus hindari daripada menggunakan handphone ataupun menonton TV saat makan. Oke, jadi untuk mendukung kesehatan pencernaan yang mantap, ini lagi dicocok digabungkan sama green mix dan juga probiotik untuk kesehatan usus kita. Jadi kita tahu ya, kesehatan pencernaan ini memiliki kaitan yang erat dengan fungsi otak kita. Oleh itu, pencernaan ini sering disebut sebagai otak kedua kita. Umpamanya, jika Anda mementingkan kesehatan usus, kesehatan lambung Anda, sudah tentu kesehatan otak Anda pasti terjaga. Dan secara umumnya, saluran pencernaan itu mempengaruhi otak kita dalam hal mengatur perilaku kita, emosi, dan juga logika. Sedangkan otak kita juga mempengaruhi saluran pencernaan kita dalam hal penyerapan nutrisi yang dikonsumsi. Dan pentingnya juga untuk menjaga sistem pencernaan dalam hal oleh itu, pentingnya menjaga sistem pencernaan ini karena kebanyakannya reseptor serotonin kita itu berada di usus. Jadinya banyak hormon-hormon yang baik itu dihasilkan di usus kita. Oleh itu, produk kita, probiotik dan juga green mix yang mengandungi serat, emangnya udah terbukti bisa menjaga usus kita karena ia mampu membantu meningkatkan mood, mengurangkan stres dan juga rasa cemas. Dan yang paling penting, kedua-duanya bisa membantu mengurangi resiko depresi. Oleh itu harus kita ingati nutrisi yang mendukung bakteria sehat dalam usus kita bisa berdampak positif pada mood dan juga kesejahteraan kita. Oleh itu, sudah selesai sesi ngobrol-ngobrol kita. Sebarang persoalan bisa ditanya di chat box ataupun Anda bisa langsung aja terus tanya di sini. Oke, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah atas penjelasannya yang luar biasa mengenai makanan sehat. Tadi kita sudah melihat sekilas ya mengenai makanan yang bisa membuat mood jelek dan juga makanan yang bisa membuat mood kita lebih baik. Nah, selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Jadi kalau Pak Burhan, Bu Antika, Bu Dwi, Bu Juliana, Pak Juri, Pak Putra, Tebu Hayati ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ataupun diketik di chat room gitu. Pak Burhan mungkin ada pertanyaan, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Halo? Iya, kedengaran Pak Burhan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Pertanyaan saya soal makanan juga. Ada yang mengatakan bahwa kalau sudah makan, itu jangan minum air sekitar 20 menit atau 30 menit. Itu sangat membantu penyembuhan asam urat, kolesterol. Bagaimana menurut Ibu mengenai itu? Terima kasih. Baik, Pak Burhan, terima kasih atas pertanyaannya. Bu Siti Aisyah mungkin mau mencoba menjawab, silakan. Oke, bagi saya sebenarnya jika kita ya kedengarannya nggak bisa minum air ya selepas 20 menit makan ya. Oke, itu sebenarnya bagi saya nggak benar karena seharusnya itu apabila selepas kita makan itu kita seharusnya minum air karena
kita udah makan ya, kita perlu mencukupkan hidrasi dalam badan kita ataupun air yang cukup dalam badan kita. Dan sebenarnya meminum air itu nggak ada pertalian yang kuat ya berkaitan dengan asam urat ataupun kolesterol ataupun apa-apa. Cumanya yang penting air itu hanya diperlukan ataupun dibutuhkan untuk memastikan tubuh kita itu berfungsi dengan sepatutnya itu. Jadi tambahan lagi, sepatutnya itu minum air nggak terlalu banyak lah, supaya kita sebenarnya bisa makan lebih banyak nasi dan juga lauk berbanding minum air yang banyak. Jadi itu saja dari saya. Harap Pak Burhan bisa mendapat jawaban. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah atas jawabannya. Pak Burhan, bagaimana Pak? Apa sudah jelas atau mungkin ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih atas jawabannya, Bu. Baik, terima kasih Pak Burhan. Bu Antika mungkin tadi sempat buka kamera ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Bu Antika? Enggak, Mbak, cukup, Mbak. Oh, oke. Baik, Bu Antika. Oh, ini Oke, sempat ada ya. udah cukup jelas, udah cukup jelas. Baik, terima kasih Bu. Mantap pokoknya hari ini. Ini Ya, Mbak Ica. ya. Ya, Bu Naomi silakan, Bu. Saya nggak disebut loh Mbak Ica untuk suruh bertanya, ini saya bingung. Ya, Mbak. Tanyalah, Bu. Ya, aku nggak disuruh bertanya Satu tadi. persatu, Bu. Tadi kan Pak Awas Burhan loh, tadi kan. Sampai Makassar saya nggak jemput loh. Ya, Mbak Naifsa, ini saya mau bertanya. Ini kan menyangkut tentang pola makan kita sangat saya melihat materinya sangat bagus sekali ya. Walaupun saya juga dari basic kesehatan, tapi banyak perlu belajar juga nih tentang gizi. Nah, ini kan dengan umur yang saya sekarang 51. Ya berat badan memang agak berlebihan. Nah, sekarang pertanyaan saya, sebenarnya untuk diet yang tepat itu kita menggunakan serat itu dari sayur-sayuran yang daun atau dari biji-bijian ya, Mbak Naifsa? Mbak Isa ya, saya lupa. Mbak Ica siapa? Mbak Hafsa ya? Ya, Mbak Aisyah. Aisyah. Dua-duanya dong. Jadi mana sebenarnya yang lebih kita utamakan agar benar-benar tadi bahwa ada kita makan itu kita jadi bahagia. Karena kan kadang kita bingung ya, pola makan kita sebenarnya kita sudah merasa oh sudah bagus, tapi ternyata memang dengan adanya kesibukan, dengan adanya ini kan terkadang kita makan ya di mana aja bisa makan dan di mana aja bisa makan dan apa saja yang dimakan. Jadi pertanyaan saya ke tadi itu Mbak, mana yang lebih kita utamakan di atas 50 tahun ini untuk serat, apakah dari sayur-sayuran atau dari biji-bijian? Terima kasih Mbak Ica. Oke, bagi menjawab persoalan Bu Naomi ya, tentang sama ada sayur-sayuran hijau ataupun biji-bijian, sebenarnya kedua-duanya mempunyai kandungan serat yang tinggi juga ya. Jadi sebenarnya bisa aja pilih di antara keduanya karena kedua-duanya mempunyai nutrisi yang hampir sama. Dan mungkin jika hari ini mungkin hari ini boleh bisa makan sayuran hijau, mungkin esoknya pula digantikan dengan biji-bijian pula. Dan sebenarnya kedua-duanya mempunyai vitamin dan juga mineral ya, selain daripada serat itu. Oleh itu jika Bu Naomi terlalu sibuk ya, nggak bisa ambil kedua-duanya, bisa aja ambil salah satu, tapi yang penting harus diambil. Ya gitu. Dan perlu dalam kuantiti yang mencukupi lah. Mungkin sayuran itu mungkin separuh pinggan ataupun ketika Bu Naomi makan biji-bijian itu separuh pinggan. Nah, gitu. Apakah jelas Bu Naomi? Terima kasih.
Ngasih Mbak Ica. Baik, Bu Siti Aisyah atas jawabannya dan terima kasih kepada Bu Naomi juga atas pertanyaannya. Selanjutnya kita ada pertanyaan yang di room chat ya dari Pak Putra. Nah, pertanyaan dari Pak Putra, bagaimana cara penggunaan green mix yang baik? Apakah harus dicampur dengan air atau mungkin yang langsung dikonsumsi seperti biasa gitu ya? Mungkin Bu Siti Aisyah, silakan jika ingin menjawab. Oke, jadi dari segi konsumsi itu, ya terserah kepada diri sendiri. Ada juga yang selesa dicampurin sama air dan bisa telan aja. Ada yang jenisnya nggak bisa telan sambil minum air ya. Jadi terserah kepada dirinya, tapi yang penting saya mau tekankan di sini, apabila Anda konsumsi serat, Anda harus minum air yang mencukupi ya, supaya untuk mengelakkan dari konstipasi. Ya, itu pentingnya air lah. Nah, air untuk konsumsi dengan cukup mencukupi. Cara bahu konsumsi itu terserah kepada diri Anda yang mana yang Anda bisa telan. Oke. Saja untuk Pak Putra. Oke. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah atas jawabannya. Ini juga Bu Antika ada jawab di room chat. Green mix biasanya pakai air. Nah, seperti Bu Aisyah bilang tadi ya, di green mix ini kan memang banyaknya serat ya, Bu Siti Aisyah ya. Mungkin memang alangkah lebih baik mungkin kita konsumsi dengan air biar lebih cepat proses penyerapannya gitu. Seperti penjelasan dari Bu Antika juga. Nah, baik, terima kasih Bu Siti Aisyah atas responnya. Mungkin di sini ada Pak Juri, Ibu Dwi, mungkin ada yang ingin ditanyakan juga. Sorry ya, Ica. Ya, silakan Pak Tyson. Tadi mungkin saya mau tambah ya yang soal untuk tambah air apa tidak tambah air ini. Iya. Sebenarnya waktu kita luncurin Green Mix, Colaglo dengan Phyto, oke, dia bisa berhasil meskipun kita tidak pakai air untuk konsumsi. Oke, tapi setelah kita telan, memang disarankan untuk minum lebih banyak air. Apalagi kalau kita ada asupan serat gitu ya. Oke, cuman untuk dari segi marketingnya, untuk yang 3 produk itu, Colaglo, Green Mix, dengan Phyto, kita sengaja buat biar dia gampang dikonsumsi. Jadi untuk tujuan marketing kita bisa ngomong mereka bisa konsumsi di mana-mana gitu loh. Iya. Jadi nggak perlu cari air apa gitu, konsumsi dulu. Setelah itu cari air untuk diminum apa gimana gitu. Jadi dari segi marketing kita pakai bahasa yang produk ini gampang, convenient untuk dikonsumsi gitu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Thank you Pak Tyson. Saya sendiri pun sebetulnya kalau konsumsi Colaglo, itu sama yang green mix sih memang langsung lebih enak gitu. Baru nantinya baru minum air Pak ya. Ini baik, terima kasih Pak Tyson atas penjelasannya. Ini ada tambahan dari Pak Putra ya, 1 sachet green mix kira-kira berapa banyak serat gitu. Mungkin kurang lebih pertanyaannya ini mungkin 1 sachet green mix itu mungkin setara dengan serat bagaimana gitu ya Mbak Siti Aisyah. Mungkin bisa dibantu jawab ya. 1 cc green mix itu mempunyai 1,4 gram serat. 1,4 1,4 ya. Baik. gram. Saya mau nambah nanya, mungkin saya ngobrol aja lebih jelas gitu, Bu Ica. Silakan Pak ya. Jadi gini, pertama konsumsi green mix itu atau konsumsi serat itu lebih baik pagi hari atau malam hari, karena kalau lihat di mana di kardusnya itu kalau nggak salah sehari konsumsi 1 ya kalau nggak salah ya. Nah itu lebih baik dikonsumsi di pagi atau di sore hari, yang pertama itu. Yang kedua, saya itu biasa ini makan pepaya. Nah kira-kira kalau saya terhadap konsumen nantinya itu kan ada orang yang suka makan sayur, ada yang suka makan buah. Nah, sebagai serat. Nah, green mix ini kan pengganti orang yang tidak suka makan sayur dan buah gitu ya. Jadi solusinya ada di green mix. Nah, kira-kira green mix itu setara dengan kita makan misal
misal pepaya ini misalnya setara dengan setengah kilo pepaya gitu. Nah, itu bandingannya sama dengan seperti apa kalau makan satu saset green mix ini? Gitu, Mbak Ica. Ya. Baik, Pak Putra silakan. Mungkin Bu Aisyah ada yang mau menambahkan, silakan. Kurang lebih pertanyaannya satu sachet green mix setara mungkin berapa pepaya ataupun sayur Ya, apa gitu. Iya. Oke, jadi sebenarnya kadar rekomendasi serat untuk per hari itu sekitar 25 hingga 38. Tapi kita tahu ya, green mix kita itu hanya mempunyai 1,4 gram saja. Oleh itu, green mix ini itu berfungsi untuk menambah apa yang kurang. Contohnya hari itu sudah makan buah, sudah makan sayur, tapi mungkinlah nggak mencukupi pada hari itu. Oleh itu, disarankan untuk konsumsi green mix kita sebagai tambahan serat sehari-harian. Dan bila yang mau makan itu enggak kisah bila masa aja bisa, tapi harus dimakan setiap hari dan konsisten. Dan sehari itu maksimumnya bisa diambil sekitar 2 hingga 3 sachet untuk green mix ini. Dan tapi perlu harus diingatkan juga ya, selain daripada green mix ini ya harus juga dikonsumsi makanan serat yang lainnya ya, seperti buah, sayuran, dan baru ditambah dengan green mix kita. Ya begitu. Oke, Pak Tyson mau ada tambah apa-apa? Mungkin saya bisa tambah adalah untuk konsumsi serat ya. Ya saya sarankan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu konsumsi setiap hari lah. Karena nah menurut penelitian ya, banyak penyakit bermula dari situ. Kalau sistem pencernaan kita tidak efektif. Ya, ataupun kalau sistem pencernaan kita tidak efektif, apapun yang kita makan, makanan yang paling mahal, makanan yang paling bagus pun, mungkin tubuh kita tidak bisa menyerap nutrisinya loh. Ya, jadi kita betul-betul harus menjaga sistem pencernaan kita. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk green mix pakai pagi atau malam kalau Bapak Ibu pakai setiap hari. Karena kan sistem pencernaan kita setiap hari kan berfungsi kan. Hari ini yang kita makan dia akan ambil waktu 8 jam untuk dilewatin di usus kita loh. Bukan langsung makan langsung keluar gitu loh. Jadi kalau setiap hari kita ada konsumsi serat, konsumsi green mix, dia akan membantu dari segi pencernaan itu. Dan jangan lupa kalau di green mix bukan hanya serat yang kita bisa dapatkan, tapi juga glutathione. Kandungannya mengandungi glutathione juga. Ya, untuk ibu-ibu ataupun cewek-cewek ya yang ingin kelihatan lebih glowing ya, Ica mungkin mau kelihatan lebih glowing ya. Nah, itu ada kandungan glutathione ya. Kulitnya jos gitu ya, kata Bu Antika loh. Ya, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Putra ya. Thank you. Pak, saya nanya ke Pak Tyson boleh, Pak? Boleh kok. Kan kita beberapa kali makan-makan enak di Surabaya ya, Pak. Nah, kan contoh nih, kalau makan rawon saya rasa Pak Tyson selalu ingin nambah dari satu porsi gitu, Pak. Nah, kira-kira supaya untuk menjaga pencernaannya Pak Tyson, saya sampai saya menganggap itu begini, wah Pak Tyson ini pencernaannya lebih bagus daripada saya gitu, Pak. Nah, kira-kira pencernaannya Pak Tyson bisa bagus seperti itu sehingga berani makan enak lebih dari satu porsi itu gimana, Pak? Apa saja yang dikonsumsi, Pak? Gitu. Ya, itu bukan buka rahasia Bu Antika, itu buka aib. Oke. Kalau Sudah menurut bukan saya lah ya, pakai seperti parkir apa yang kok. dibahaskan hari ini ya, kalau kita mengikuti satu diet itu, kita makannya bukan hanya untuk kenyang loh sebenarnya. Ya, kita makannya untuk supaya diri kita
ya bisa menikmati hidup, bisa ya untuk dopamin, serotonin, apa itu semua. Jadi kalau kita mengadopsi satu gaya hidup yang sehat, sebenarnya kita nggak perlu khawatir kita makan apa, kecuali kalau kita sudah ada penyakitnya. Ya, contoh ada asam urat, ada ini harus kita jaga-jaga lah. Tapi kalau kita masih nggak dibelenggu dengan masalah seperti ini, kita bebas untuk makan apapun, tapi kita harus adakan satu gaya hidup yang cukup sehat lah. Contoh ya, hari ini saya makan lebih rawon loh. Memang saya nggak paling tahan kalau rawon setan ya. Kita buka aib Putra Iya. nih ya. Tapi kalau setelah makan, nah besoknya saya akan olahraga lebih gitu loh. Ya mungkin dari 30 menit saya ambil 1 jam gitu loh olahraga lebihnya gitu untuk membakar loh. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, hidup harus dinikmatin. Makanya kita selalu bicara kalau kita mau jual produk kita apa gimana pun, jangan tunggu sakit baru pakai biospray loh. Ya, kenapa kita harus tunggu sampai kita sakit dulu, baru kita mau lihat ini bagus untuk saya, itu bagus untuk saya. Kita sekarang bukan mau jual obat ke orang loh. Kita mau jual satu gaya hidup ke orang, biar orang sekarang, kalau mereka, orang Arif pula dia ngomong. Dia kalau sekarang kita hidupnya ya, saya bebas loh. Saya pilih mau makan apa, saya mau lakuin apa aja, saya mau manjat gunung, mau manjat pohon, meskipun umur saya begitu, saya bebas melakukan itu. Ya, jadi kita jangan lihat ini sebagai satu obat ataupun satu alat untuk mengobati gitu. Ini sebagai satu alat ya, kita sekarang membawa ke orang satu gaya hidup supaya bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana ya bisa continue ya, kesinambungan gaya hidup yang sekarang itu bisa dinikmatin sampai lama-lama gitu. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya, maksud saya nggak perlu terlalu khawatir loh. Ya kalau terlalu khawatir itu nanti kita nggak bisa nikmatin hidup, nggak bisa nikmatin makan. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Putra ya. Ya, terima kasih Pak Tyson. Iya. Saya izin bertanya, Mbak Ica. Ya, silakan Bu Nuraini. Ya, untuk siapa pemateri ya? Lupa saya lagi nggak konsentrasi, lagi setir nih. Bu Aisyah, Bu Bu Aisyah. Aisyah, ya Bu Aisyah nih saya lagi diet ya. Kebetulan alhamdulillah berat badan udah turun banyak lah dengan saya konsumsi oat yang roll ya, yang biru itu. Tapi kalau ikannya saya bebas, cuman karbonya saya ambil dari oat itu. Untuk kecukupan karbo saya tuh kira-kira harus berapa ya Mbak Ica? Bu Aisyah. Baik. Terima kasih Bu Nuraini pertanyaannya. Bu Aisyah silakan menjawab. Kebiasaannya kalau kebutuhan karbohidrat itu bergantung kepada ketinggian dan sebagainya lah. Tapi secara generalnya itu diperlukan kira-kira 110 gram karbo ataupun jika ditukarkan mungkin dalam 3 hingga 4 sendok rata nasi untuk 3 kali makan sehari. Ataupun bisa ditukarkan mungkin menjadi dalam 2 keping roti ataupun 3 keping roti tiap kali makannya untuk 3 kali sehari. Itu contohnya lah. Nah. Kalau untuk glukosanya? Glukosanya? Maksudnya gimana tuh? Untuk glukosanya? Untuk kebutuhan glukosa, sugar, gula dalam sehari berapa kira-kira Bu Aisyah? Kalau nggak pakai gula juga betul-betul lemas gitu loh kalau ini. Tapi memang berat badan cepat banget turunnya. Ini untuk orang normal ya Bu? Normal, orang normal Pak. Tidak ada diabetes Pak. Kebiasaannya karbohidrat itu seperti nasi itu sudah
Ada gula. dipanggil sebagai glukosa lah, tapi Ah, dari segi kalau gula itu seharinya bisa dikonsumsi dan sekitar 1 sendok Tablespoon. Kecil. 1 sendok kecil, makan. 1 sendok kecil seharinya. Kecil apa besar? Kecil. Kecil. Tablespoon atau Tablespoon. tablespoon besar. Besar, maaf. Besar. Kesilapan. Benar. Iya, iya, iya. Oke, baik. Kalau gitu saya tidak khawatir karena kan udah turun berat badan takutnya naik lagi gitu loh. Kalau kadang udah makan gini, udah makan nasi nih kira-kira 4 sendok gitu. Saya udah berpikir gini, waduh, saya makan nasi nih nanti berat badan saya naik lagi. Padahal udah turunnya udah lumayan gitu loh. Terus saya mau Tapi saran saya ya Bu Nur, saran saya untuk gula darah apa itu semua kita harus cek berkala ya. ya. Harus cek berkala. Alhamdulillah saya gula itu selalu cek Pak. Tidak ada kelainan di gula darah, di kolesterol juga bagus banget. Ya konsumsi itu green milk juga saya pakai Pak. Alhamdulillah ke belakang juga sangat normal. Saya juga konsumsi Pito Kompleks, saya juga konsumsi Kolaglo itu Pak. Kebetulan ini sudah mau habis semuanya mau Pesan lagi, inden Bu. lagi. Ya, order lagi, Bu. Ya. Cuma udah Bu Aini, Bu ya. Aini. Hello Bu Aini. Ayo, halo Bu Antika. Buy one get one loh, Thailand. Soalnya udah mendekati Ede, saya nggak bisa makannya nggak bisa banyak-banyak itu sehari satu saya. Iya, nggak apa-apa lah. Kan beli satu dapat satu. Kapan itunya? Kan masih ini cukup lah. Habisnya bulan 4 kan itu Edenya 24 bulan 4 saya lihat 2020. Iya. Bulan Iya. 7. Tapi 7 ya? regulasinya kan lebih, Bu. Kayak biospray kayak gitu kan. Siap. Intinya punya kesempatan kita. Lagi ada Iya. kesempatan jangan dibuang dulu ya Bu Antika ya. Ya. Sebulan berarti masih ada bulan 7 ya berarti ya lumayan lah dapat satu cukup lah. Bulan 7 sekarang bulan 3 ya. Iya Bu Daini. Oke. Siap. Ada pertanyaan lagi Bu? Udah masih banyak. Ini bener loh Mbak Ica. Jadi memang di Green Week itu kan memang ada glutatiennya ya. Memang Iya. benar-benar ke kulit bagus banget. Itu cerah banget memang. Pakai Yang biospray bisa tambah ini merasakan lebih karena cerah, kita Bu. udah habis banyak ya. Kita kan nggak terhitung Mbak habisnya berapa box sudahan dari awal launching ya. Sampai Iya. sekarang belum pernah putus pakai kayak Kolaglo, Green Milk, Visionix itu yang saya konsumsi. Kalau di awal-awal Pito Kompleks ya. Karena memang Kolaglo belum keluar. Tapi begitu itu udah keluar saya di Kolaglo, Green Milk sama Visionix kayak gitu. Probiotik itu pasti make juga karena untuk serat juga kan buat kita bagus banget. Dulu kita berlangganan yang namanya apa Nak? Kita langganan apa dulu? Itu loh, apa minuman yang asam itu loh. Apa itu? Yakult. Yakult. Oh ya, Kita dulu Kul. berlangganan begitu ada probiotik kita udah nggak langganan itu lagi, malah justru pegawainya Yakult beli kemarin ke kita. Malah kena prospek juga akhirnya Bu Antika ya. Iya gitu. Terus pakai green milk-nya itu udah lama banget, makanya semakin kesini kulitnya semakin cerah banget gitu. Seperti Alhamdulillah. itu. Memang glutatiennya mantul. Itu Mbak Ica tambah cantik ya Mbak Ica ya Iya. pakai. Mbak Ica kenapa gemukan ya? Cantik loh. Cantik pun loh sekarang Pakai loh. biospray Udah terus Bu, beda. nambah jadi Pakai ya. biospray. Pakai ini, Hati-hati pakai bawa itu. mobil, Jadi Bu. cantik loh sekarang loh. Hati-hati bawa mobil, Bu. Fotonya lo cantik loh. Wajib dong Bu, wajib pakai kalau dari sini makanya makin Bu Nur, gede. hati-hati bawa mobil. Oh ya, hati-hati Bu Naini Bu. Kita diarenya, jangan lupa itu probiotiknya. Amuran ya Allah. Kalau ingat diare ya Allah. Sampai mau pingsan dia. Ini yang dinamakan pengalaman loh.
yang Iya, nggak bisa dilupakan itu loh. kebanyakan semangka. Saya masih terasa banget loh Pak, eh, kebersamaan kita di Thailand. Luar Betul, biasa. betul, betul. Ya. Kan ya, jangan Kebersamaannya. lupa oh, Kebersamaan saya dengan Bu Nur itu, batunya berangkat saya bantu dia, sekalinya pulang dia bantu saya. Loh iya loh ya Allah, ada timbal balik ya Pak ya, ternyata ya, di balik Iya. kebersamaan itu di saat kita lagi ada kesusahan dibantu, kemudian ternyata kita tanpa sadar ternyata kita juga butuh dibantu orang lain Ya. loh ya, kita tanpa sadar itu loh ternyata loh. Iya, benar Bantika. Iya, terima kasih banyak. Iya, Kasih sehat banyak selalu. saya Go Vietnam, go ikuti. Vietnam. Ya, ini nanti yang Thailand kemarin wajib yang Vietnam. Wajib ikut semua lagi. Yes, Ya. Terus yes. gimana? Belum tahu tuh gimana ininya. Belum ada pengumuman ya kapan Iya. dimulai? Insya Allah akhir bulan ini atau awal April kita keluarkan pengumumannya, Bu Nur ini. Jangan Siap. lama-lama guys, Iya. aku nggak input loh. Kalau lama-lama teman ini nggak tak input ini. Iya, ini lagi Pokoknya disiapkan lama-lama kok nggak tak Bantika, input. ya. Kalau Tahan loh Mbak Ica mau input nih. iya, Belum kita ada. mau input itu nunggu pengumuman. Pokoknya nggak diumum-umumin, nggak diinput-input. Ini lagi Biarin. disiapin Bantika ya, nggak lama lagi kok. Iya. Oke siap, kita tunggu deh. Pokoknya akhir bulan ya. Nanti kan ada di Malang juga. Oh iya, ada acara di Malang Bu ya. Mbak Ica nggak ikut ya? Enggak Bu, saya ke Makassar insya Allah. Ah gitu. Oke deh, bersalamat dengan Bu Naomi ya. Bu Naomi. Kebanyakan makan ikan laut, akhirnya gemuk deh. Oh iya kayaknya iya nih, karena ke Makassar terus nih. Buat Bu Naomi bawa ke tempat ikan. Makanya. Oke deh, siap lanjut. Iya, thank you Bantika, thank you Bu Nuraini. Ya, sama-sama Mbak Ica. Di sini juga ada Bu Juliana, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu Juliana? Ibu Dwi. Oke. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin langsung, baik terima kasih Bu Juliana. Ya. Baik terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Tyson, Bu Siti Aisyah yang sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari leader-leader kita hari ini. Semoga bermanfaat, membantu untuk prospek di lapangan dan membantu untuk orang lain hidup lebih sehat. Sampai jumpa di acara Zoom selanjutnya. Dan kepada Bapak Ibu di sini yang dari tadi menanyakan pengumuman trip Vietnam, silahkan ditunggu. Harapannya semua ikut kembali dan lebih ramai lagi, diajak lagi nanti member-member yang ada di grupnya. Biar lebih ramai lagi ya. Tadi kita dengar cerita dari Pak Burhan, sampai di hari ya Pak Burhan ya, saking luar biasa makanan di Thailand. Saya harapkan bisa paket yang 2 itu loh, sepasang bisa masuk poin. Iya benar ini. Deh, Mungkin, insya Allah. ya. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Albert ada yang ingin ditambahkan? Udah, oke. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat menyiapkan berbuka puasa bagi yang berpuasa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa semua. Selamat berbuka ya semua. Hati-hati yang di jalan, hati-hati bawa mobil tuh. Lagi ajib-ajib. Jangan lama-lama. Pak Jangan Siap. lama-lama. Jangan lama-lama. Oke, pamit dulu ya. Thank you. Ya Pak. Yuk. Ya, dadah Bu Antika, dadah.